Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat. Semuanya hadir? Hadir. Mantap. Kalian mandiri, gotong royong, berkarakter, menyenangkan. Angkat kita. Yaitu tentang pahlawanku dan subtema 1 perjuangan para pahlawan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, supaya kalian dapat menceritakan kembali sebuah teks cerita dengan bahasa yang baik dan penggunaan ejaan yang tepat. Yang kedua, supaya kalian dapat mengidentifikasi peninggalan pada masa kerajaan. Coba kita lihat. Di sini adalah teks cerita Raja Purnawarman yang dijuluki sebagai Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang gagah yang disebut dengan prasasti Ciareteum. Adapun peninggalan lain dari kerajaan masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Yang pertama, coba lihat, ada Sultan Iskandar Muda dari kerajaan Aceh. Coba siapa yang tahu apa peninggalan dari Sultan Iskandar Muda pada kerajaan Aceh? Rio. Masjid Raya Baitur Rahman. Iya, tepuk tangan untuk Rio. Ada lagi, coba Cika. Taman Sari Gunungan. Iya, tepuk tangan untuk Cika. Apa peninggalan dari Sultan Hasanuddin tersebut? Apa peninggalannya? Coba siapa yang bisa? Ya, Tiko. Kantin. Sekarang coba, ini yang berikutnya ada lagi Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Buruk Kerajaan Majapahit. Gaipura Bajamati. Iya, Gapura Bajamati. Ada lagi? Kerjakan bagian LKPD yang pertama dari hasil cerita tentang Raja Purnawarman dan peninggalan pada masa kerajaan yang disebut tadi. Ya, silakan buka LKPD. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang ditemukan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Raja Purnawarman yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena mereka mendapatkan 9. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Gajah Mada dan Hayam Buruk adalah 1. Candi Jagung, 2. Gapura Bajamati, 3. Candi Kaki, 4. Candi Tikus, 5. Gapura Beringin Labang, 6. Candi Surabang, 7. Candi Beringin Branjang, 8. Candi Padi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok mereka. Ya. Sekarang kalian sudah mendengar tadi hasil jawaban dari teman kelompok kalian. Dari yang pertama yaitu tentang perjuangan Raja Purnawarman sampai pada peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Anak-anak, ketika kalian bangun di pagi hari, apa yang kalian lihat di sekitar kita? Cahaya itu memiliki sifat. Ya. Dari yang pertama, coba kita perhatikan gambar
dari kelompok ini ke depan untuk melakukan percobaan dengan melihat gambar di dalam. Coba satu-satu. Ya sudah, satu lagi. Ya, satu lagi. Kira-kira bagaimana kesimpulan cahaya menurut kalian? Yaitu cahaya dapat lurus. Iya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Yaitu cahaya dapat merambat lurus. Baca yang kedua, coba lihat lagi gambar. Saya minta kelompok mana ya? Kelompok ini. Silakan ke depan. Coba kalian perhatikan, karena semua perhatikan. Apakah di kertas ada cahaya? Ya. Silakan duduk. Dari hasil percobaan ini, kira-kira kesimpulan yang kita buat itu cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, coba lihat gambar. Saya minta kelompok ini, silakan ke depan. Dari hasil percobaan ini, bagaimana kita dapat menyimpulkan sifat cahaya? Dari percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa cahaya dapat dimantulkan. Percobaan yang berikutnya, percobaan yang ke ya, silakan kalian diskusikan bersama-sama. Bagaimana, sudah? Ya. Saya minta kelompok ini mempresentasikan hasil diskusi. Silakan ke depan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya. Percobaan 1. Nama cahaya merambat lurus. Tujuan menimbulkan sifat-sifat cahaya, alat dan bahan, karton, lilin, dan korek api. Lampa kerja, nyalakan lilin sejajar dengan karton yang telah dilubangi. Hasil pengamatan, cahaya lilin dapat dilihat melalui lubang lubang. Percobaan 2. Nama cahaya dapat menembus benda bening, alat dan bahan. Sender dapat dilihat pada kertas. Percobaan 4. Nama cahaya dapat dihiaskan, alat dan bahan. Gelas, air, dan pensil. Langkah kerja, masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air. Hasil pengamatan, tampak samping pensil menjadikan bengkok. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih kepada kelompok ini karena telah menyampaikan hasil diskusi mereka. Jadi anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Mulai yang pertama, Raja Punawarman yang memerintah pada kerajaan Tarumanegara. Kemudian Raja Punawarman membangun irigasi sehingga rakyatnya tidak kelaparan. Dan telapak kaki Raja Punawarman diabadikan menjadi sebuah prasasti yang disebut dengan prasasti Cia